Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita kembali bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kita akan bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami persembahkan dan kami naikkan kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, kita bersuka cita bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita tanggalkan segala beban kita, persoalan kita. Kita mau bersorak-sorai meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Bersorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Bersorak-sorai karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang berikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang berikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang berikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan Dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Untuk itu kita mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bersyukur, kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Teringannya
begitu ajar kami Tuhan senantiasa mengucap syukur. Bersyukur atas apa yang telah kami terima. Karena ketika kami mengucap syukur, kami akan melihat mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah senantiasa ucapan syukur mengalir dalam kehidupan kami. Di situasi apapun, dalam kondisi apapun, kami mau mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami yakin dan percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu akan menolong kami supaya kami dapat berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai perlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, kuat kuasa, urapan dari Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kembali kita bisa bersama-sama bertemu di dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa kita semua di dalam lindungan Tuhan, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Kuasa Mengucap Syukur. Kuasa Mengucap Syukur. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Tuhan Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, seringkali kita mendengar firman Tuhan tentang ada mujizat di dalam pujian, ada mujizat di dalam tubuh dan darah Tuhan, ada mujizat di dalam doa. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mujizat di balik pengucapan syukur. Saudara-saudara, dalam mengucap syukur ada kuasa yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin mengucap syukur bukanlah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Mengucap syukur bukanlah sebuah pekerjaan yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika kita mengucap syukur, ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran tidak akan membuat kita bisa mendapatkan apa-apa. Kekhawatiran tidak akan mengubah kehidupan kita. Dan kekhawatiran hanya bisa kita kalahkan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini mau senantiasa mengucap syukur, karena di balik mengucap syukur ada kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita membiasakan hidup kita mengucap syukur, maka kita akan mendapatkan aliran-aliran kuasa Tuhan, aliran-aliran mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat apa ciri orang yang suka mengucap syukur. Apa ciri-ciri orang Kristen yang suka mengucap syukur? Ciri yang pertama, dia suka menghadap kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-19, di situ dikatakan bahwa lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Suatu saat Tuhan Yesus menghadapi satu masalah, yaitu dia harus memberi makan ada begitu banyak orang. Dia harus memberi makan ribuan orang yang senantiasa datang mendengar khotbah atau firman yang disampaikannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena Tuhan Yesus berbelas kasihan, maka Tuhan Yesus tidak sampai hati membubarkan mereka yang hadir pada saat itu tanpa memberi makan. Dengan belas kasihannya, Tuhan Yesus rindu untuk memberi makan semua yang hadir pada saat itu. Namun, persediaan makanan tidak cukup. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang harus diperbuat oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada? Sedangkan orang-orang yang akan diberi makan jumlahnya ribuan. Yang dilakukan pertama oleh Tuhan Yesus adalah dia menengadah ke langit. Dia menengadah ke Bapanya di sorga. Dia menghadap ke Bapa di sorga. Dan hal inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Hal yang sama harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Ketika masalah datang, ketika ketidakpastian datang, ketika kemustahilan ada terjadi di dalam kehidupan kita, mari menghadap kepada Bapa di sorga. Mari datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka di situ ada mujizat Tuhan terjadi. Ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan terjadi. Orang yang suka mengucap syukur adalah orang yang suka menghadap kepada Tuhan ketika masalah terjadi dalam kehidupannya. Adakah hari-hari ini kita suka datang kepada Tuhan lewat doa kita ketika kita menghadapi persoalan? Adakah hari-hari ini kita datang menghadap Tuhan kita ketika kita menghadapi berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang terkasih, manusia boleh menawarkan jalan keluar atas permasalahan kita. Namun saya katakan, apa yang ditawarkan oleh manusia sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas, saudara. 1 kali dia akan tolong kita, 2 kali dia akan tolong kita. Namun pada kali ketiga, saudara, kadang-kadang manusia sudah angkat tangan. Kadang-kadang manusia sudah menolak untuk menolong kita. Oleh sebab itu, supaya saudara tidak merasa kecewa, mari datanglah hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kehadiran kita. Tuhan tidak pernah menolak permintaan kita. Ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari, apapun masalah kita pada saat ini, apapun persoalan kita pada saat ini, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri orang yang suka mengucap syukur? Orang yang suka mengucap syukur, dia selalu mengucapkan kata-kata yang positif. Orang yang suka mengucap syukur, dia selalu memperkatakan kata-kata berkat, saudara. Tidak ada keluar keluhan dari mulutnya. Tidak ada keluar gerutuan dari mulutnya. Mari biasakan diri untuk memperkatakan perkataan yang positif. Mari membiasakan diri untuk memperkatakan perkataan berkat di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayatnya di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus menengadah ke langit, dia mengucapkan berkat, dia memperkatakan berkat, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengucapkan kata-kata berkat ketika masalah itu datang di dalam kehidupan ini. Kita harus mengucapkan kata-kata berkat ketika persoalan datang menghimpit kehidupan kita. Orang yang mengucap syukur, mulutnya senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Orang yang mengucap syukur, perkataannya selalu saja mengucapkan hal-hal yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Hal yang sama hendaklah terjadi dan kita lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Kita belajar walaupun kita sedang susah,
Kita belajar walaupun kita sedang dalam keadaan terjepit, walaupun kita sedang dalam keadaan terpuruk, kita tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Kita tetap mengucapkan kata-kata yang benar. Kita tetap mengucapkan kata-kata firman. Kita tetap mengucapkan kata-kata berkat di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, sebesar apapun persoalan kita, Tuhan pasti tolong kita. Sebesar apapun masalah kita, mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, setelah memperkatakan kata-kata berkat, mujizat turun, mujizat terjadi, dan 5.000 orang dapat makan sepuasnya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk senantiasa melakukan atau mengucapkan kata-kata yang benar, mengucapkan kata-kata berkat di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita penuh dengan berkat Bapa Surgawi. Kalau hari ini saudara rindu menerima berkat Tuhan, jangan pernah menggerutu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ucapkan kata-kata berkat supaya berkat mengalir di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang suka mengucap syukur? Orang yang suka mengucap syukur, dia memiliki hati yang suka memberi, saudara. Orang yang mengucap syukur memiliki hati yang suka memberi. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kerumunan orang yang mendengarkan firman yang sementara diucapkan oleh Tuhan, orang yang sementara mendengarkan khotbah yang baru-baru saja Tuhan katakan, ternyata ada seorang anak kecil yang datang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Dan saudara tahu apa arti 5 roti dan 2 ekor ikan ini? Bila 5 roti dan 2 ekor ikan ini tidak diberikan kepada murid Tuhan Yesus pada saat dia meminta kepada anak kecil ini, apa jadinya kalau anak ini tidak memberikan rotinya dan ikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi. Ada hal-hal luar biasa yang terjadi ketika ada kerelaan memberi di dalam kehidupan ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini akan tentram, dunia ini akan dipenuhi damai sejahtera kalau semua orang-orangnya, semua orang yang di muka bumi ini memiliki hati yang suka memberi. Saudara-saudara yang terkasih, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi lewat seorang anak yang suka memberi. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Dengan cara apa? Dengan cara suka memberi kepada sesama, dengan suka memberi kepada pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi apabila itu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Belajar untuk memberi sekalipun kecil. Belajar untuk memberi sekalipun mungkin kita merasa tidak cukup. Belajar untuk memberi sekalipun mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan tidak melihat besarnya pemberian kita. Tuhan tidak melihat nilai pemberian kita. Tapi yang dilihat Tuhan adalah keikhlasan hati kita, kerelaan hati kita pada saat kita memberi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar untuk memberi kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar memberi. Mungkin pemberian kita menurut ukuran manusia bukanlah pemberian yang besar. Mungkin pemberian kita menurut ukuran manusia tidaklah bernilai. Tapi saya yakin kalau itu kita lakukan dengan kerelaan hati, kalau itu kita lakukan dengan keikhlasan, maka berkat dari sorga akan turun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ciri-ciri orang yang mengucap syukur hendaklah ada dalam kehidupan kita. Lakukan firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan kita, semua akan teratasi ketika kita mau mengucap syukur.
Semua akan teratasi ketika kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan, kami telah mengikuti ibadah online. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik di dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena kami tahu ada kuasa di balik mengucap syukur. Ada mujizat ketika kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, kiranya mau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir mendengarkan firman Tuhan secara online pada hari ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati setiap rencana-rencananya ke depan. Kami yakin dan percaya semua berkat yang terbaik akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kecukupan bahkan kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, jaga pelihara mereka Tuhan, seperti Engkau menjaga dan memelihara kami semua. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, hidup pernikahan kami, kesehatan kami. Kami yakin dan percaya semua berkat yang terbaik akan Kau nyatakan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah kami, buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat negeri kami, Tuhan akan melawat bangsa kami, Tuhan akan menyelesaikan semua, Tuhan akan menjauhkan kami dari semua wabah-wabah virus COVID-19. Kami tetap sehat, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Kamu tolong jaga kota kami, jauhkan dari huru hara, jauhkan dari mara bahaya, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.